Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrah At-Tirmidzi rahimahullah. Karya beliau yang dikenal dengan nama Sunan At-Tirmidzi, di mana pada pertemuan yang lalu para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan pembacaan hadis nomor 395 di bawah bab 178 berkaitan dengan apakah dua sujud sahwi memiliki tasyahud atau tidak. Disebutkan pada hadis nomor 395 bahwa Imran bin Husain berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka, kemudian beliau lupa. Maka beliau pun melakukan sujud sahwi sajdatain. Ya, beliau melakukan dua sujud, yakni sujud sahwi, sehingga kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa sujud sahwi itu dua kali. Sujud sahwi itu dua kali sujud. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini summa tasyahhada. Kemudian beliau kembali melakukan tasyahud. Namun tambahan riwayat kemudian beliau tasyahud ini syadz, artinya lemah, menyelisihi riwayat-riwayat yang lebih sahih darinya yang tidak menyebutkan tasyahud. Tsumma sallam, kemudian beliau salam setelah itu. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat terkait dengan dua sujud sahwi, apakah memiliki tasyahud atau tidak. Sebagian mengatakan yatasyahhadu fihima wa yusallim. Dia bertasyahud pada dua sujud tersebut, berarti sujud kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian duduk sebelum salam lakukan lagi tasyahud. Pendapat sebagian para ulama ini yang pertama, ya, ada tasyahud. Sebagian berpendapat laisa fihima tasyahud, ya. Sebagian ulama berpendapat tidak ada apa?
tasyahud. Bahkan wa taslim, ya, tidak ada salam. Ya, tidak ada salam. Wa idza sajadahu ma qabla salam lam yatasyahhad. Kalau seandainya sujudnya sebelum salam, maka tidak ada tasyahud. Intinya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita jelaskan sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa dua sujud sahwi itu dilakukan tanpa ada tasyahud, kemudian ditutup dengan salam. Ya, ditutup dengan salam. Artinya ini jika seandainya sujudnya dilakukan setelah salam. Jadi kalau sebelum salam tentunya selesai kita tasyahud. Kalau sebelum salam maka kita sujud 2 kali kemudian langsung salam. Kalau seandainya sujudnya setelah salam, maka kita salam dari sholat, kemudian sujud 2 kali, kemudian langsung salam. Ini akhir daripada pembahasan yang kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian bab berikutnya, bab 179. Babu ma jaa'a fi rajuli yusalli fayashukku fi ziyadati wa nuqsan. Bab apa-apa yang telah datang seseorang yang mengerjakan salat kemudian ia ragu fi ziyadati wa nuqsan. Ragu apakah terjadi kesalahan dengan penambahan ataukah sebaliknya kesalahan tersebut terjadi karena kurang. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa salat itu merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya perjuangan untuk khusyuk. Karena syaitan terus menggoda kita di dalam salat untuk merusak salat kita. Sehingga banyak sekali yang terjadi di dalam salat, ya, di antaranya lupa, dan lupanya itu pasti imam menambah atau mengurang, kadang-kadang ragu. Ya, contoh misalnya apakah ini rakaat sudah yang kedua atau ketiga. Maka di sini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, qultu li Abi Sa'id, aku berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ahaduna yusalli fala yadri kaifa shalla. Salah seorang di antara kami mengerjakan salat, kemudian dia tidak tahu bagaimana ia mengerjakannya. Artinya terjadi sesuatu di dalam salatnya karena gangguan syaitan, sehingga ia tidak ingat lagi berapa rakaat yang sudah ia lakukan. Apakah sujudnya sudah 2 kali atau masih 1 kali. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Abu Sa'id berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falam yadri kaifa shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalis." Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan salat dan dia tidak tahu bagaimana ia mengerjakannya, artinya terjadi gangguan di dalam salat, falyasjud sajdataini wa huwa jalis. Maka Nabi perintahkan untuk mengerjakan sujud apa? Sujud sahwi. Jadi ini sujud sahwi perannya sangat besar di dalam mengembalikan nilai kesempurnaan salat kita. Ya. Dan ini banyak dilalaikan oleh kita, nasallallahu salamul afiyah. Sehingga kalau terjadi hal-hal di dalam salat kita, kita tidak mengerjakan sujud sahwi. Padahal sujud sahwi itu fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan yang terjadi di dalam salat. Iya. Dan kita rasakan bahwa dalam salat itu sering terjadi hal-hal seperti ini, ragu. Walaupun pada akhirnya kita mulai kembali ingat bahwa sudah 2 kali sujud, ini jumlahnya sudah pas, ya. Tapi di dalam sholat hal seperti ini sering muncul karena selalu diintai oleh syaitan.
Makanya kalau seandainya muncul hal-hal seperti ini, tutup kekurangan salat kita nilainya dengan mengerjakan sujud sahwi. Jadi fungsi daripada sujud sahwi itu luar biasa untuk mengembalikan nilai pahala kesempurnaan salat kita. Kemudian disebutkan dari Nabi SAW, masih di nomor hadis 396, idza syakka ahadukum fil wahidah wa tsintain, apabila salah seorang di antara kamu ragu apakah masih satu atau dua atau selainnya, falyaj'alhuma wahidah, maka hendaknya ia meyakini bahwa itu masih satu. Artinya jika seandainya terjadi keraguan dalam rakaat, apakah ini rakaat pertama atau rakaat kedua, maka Nabi perintahkan yakini bahwa itu adalah rakaat ke-1. Jadi hitungan yang paling kecil yang dipastikan. Ya, kalau seandainya kita ragu apakah ini sudah sujud yang kedua ataukah masih sujud yang pertama, maka kita katakan atau kita yakini bahwa ini adalah sujud yang pertama. Ya, jadi tidak boleh sudah anggap dua saja, nggak boleh. Harus meyakini bilangan yang terkecil. Kenapa? Karena satunya itu pasti, yang diragukan dua. Ya, kaidah di dalam agama kita bahwa kita hendaknya membangun apa yang kita yakini, apa yang kita akan amalkan sesuai dengan perkara yang pasti. Ya, sesuatu perkara yang pasti. Karena kalau seandainya seorang itu ragu apakah ini sujud yang pertama atau sudah kedua, maka yang pertama sudah pasti, yang kedua masih diragukan. Buang yang diragukan. Ya, buang yang kita ragukan. Wa idza syakka fil ithnataini was salas fayaj'alhuma itsnatain. Apabila dia ragu apakah ini dua atau tiga, maka pastikan bahwa itu adalah dua. Kemudian yang seperti ini hal yang biasa terjadi dalam salat seorang hamba, wal yasjud fi dzalika sajdataini qabla ayusallim. Kemudian tutup salatnya dengan sujud, 2 kali sujud sebelum salam. Wal amal ala hadza inda ashabina wa qala ba'du ahli al-ilmi idza syakka fi salati falam yadri kam shalla falyu'id. Ya, ini pendapat yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita rahimahumullahu taala. Kemudian sebagian ulama mengatakan idza syakka fi salati falam yadri kam shalla falyu'id. Tapi ada sebagian ulama mengatakan kalau ia ragu sudah berapa ia mengerjakan salat, apakah rakaat pertama atau kedua atau seterusnya, maka sebagian ulama mengatakan falyu'id, hendaknya dia mengulangi salatnya. Ini sebagian pendapat. Ya, sebagian pendapat. Jadi mereka mengatakan tidak cukup dengan sujud sahwi, tapi diulang. Diulang. Karenanya sekali lagi kita katakan bahwa khusyuk dalam salat adalah sebuah perjuangan besar, perjuangan berat. Ya, dan semua kita paham, semua kita pernah merasakan bagaimana kita mengalami bagaimana sulitnya mempertahankan kekhusyukan di dalam salat. Ya, sulit sekali. Banyak yang teringat, ya. Banyak lalainya. Ya, ini kita rasakan karenanya berjuang untuk khusyuk di dalam salat adalah hal yang sangat berat. Ya, dan jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemudahan kepada kita, niscaya sulit bagi kita untuk bisa mengerjakan khusyuk di dalam salat. Karenanya syariat sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebelum kita mengerjakan salat ada beberapa hal yang hendaknya kita perhatikan. Di antaranya menyelesaikan semua perkara yang kemungkinan besar bisa mengganggu kekhusyuan di dalam salat. Contohnya kemarin pada pertemuan sebelumnya Nabi SAW bersabda, dan ini sudah kita jelaskan, jika makanan telah terhidang maka makan dulu, karena kemungkinan besar ini akan mengganggu kekhusyuan di dalam salat. Ya, bahkan kalau ngantuk tidur, ya, tidur terlebih dahulu.
Begitu seterusnya ya. Hal-hal yang dapat merusak khusyuan dalam salat ini hendaknya diperhatikan untuk diselesaikan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang salat sedangkan ia menahan buang air kecil maupun buang air besar, karena ini bisa merusak kekhusyuan di dalam salat. Itu pun kalau semua sudah kita kerjakan dengan baik. Kita kerjakan dengan baik. Wudunya bagus, kemudian makanan yang dihidangkan memang ya kita tidak ada atau mungkin sudah kita makan. Ya, kita tidak menahan buang air kecil dan buang air besar. Itu pun kadang-kadang salatnya juga susah apa? Khusyuknya. Ada saja yang menyebabkan khusyuan itu kita tidak bisa meraihnya di dalam salat. Dan ingat, khusyuk itu sebagaimana kita jelaskan itu bukan tidak ingat apa-apa. Karena ada sebagian mengatakan khusyuk itu ya tidak ingat apa-apa, bukan. Khusyuk itu adalah hati kita hadir di saat salat. Kita membaca, ya kita memahami apa yang kita baca, ini khusyuan dalam salat. Bukan berarti khusyuk itu adalah kita tidak lagi menyadari apa yang lewat di hadapan kita. Ya, sehingga kadang-kadang orang kalau ingin khusyuk pejam mata. Ini malah tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nabi perintahkan salat itu dengan membuka mata, tidak dengan memejamkannya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala salat ada lewat seekor anak kambing atau seekor kambing lewat antara beliau dengan sutra beliau. Karena beliau tidak memejamkan mata, maka beliau maju supaya kambing itu lewat dari belakang beliau. Tapi kalau pejam mata ya tidak tahu. Jadi salat itu sunnahnya adalah dengan membuka mata, bukan dengan apa? Pejam. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis nomor 397 dari Abu Hurairah, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana ya'ti ahadukum fi salati fayalbis alaihi hatta la yadri kam shalla." Sungguhnya syaitan itu mendatangi salah seorang di antara kalian di dalam salatnya sehingga ia pun merusak salat orang tadi. Sehingga hamba yang mengerjakan salat tadi tidak tahu lagi berapa rakaat yang sudah dia kerjakan. Itulah karena godaan tadi, karena bisikan tadi. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sering sampaikan bahwa tatkala adzan berkumandang, syaitan lari terbirit-birit. Ya. Kemudian tatkala adzan selesai dia balik lagi. Karena setelah adzan, orang di masjid itu ada yang salat, ada yang beribadah kepada Allah, dia ganggu lagi. Kemudian tatkala qomat ditegakkan, dia lari terbirit-birit lagi menjauhi masjid. Tatkala qomat selesai, dia balik lagi. Ya. Gemes kita lihat setan nih. Tapi takdir menentukan demikian dalam kehidupan kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan dengan halangan-halangan dan rintangan-rintangan yang sangat banyak, kita kadang tidak tahu apakah kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang awal, yakni surga, yang nenek moyang kita awal pertama dahulu diletakkan di sana atau tidak. Karena terlalu banyak apa? Rintangan, tantangannya terlalu banyak. Karenanya seorang yang tidak diberikan kemudahan oleh Allah SWT, tidak diselamatkan oleh Allah, sulit kita katakan dia bisa kembali sampai ke surga Allah SWT. Nasallallahu al-i'anah wa taufiq. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hatta la yadri kam shalla, sehingga ia tidak tahu lagi berapa sudah rakaat yang sudah dia kerjakan. Kemudian Nabi mengatakan, fa idza wajada dzalika ahadukum falyasjud sajdataini wa huwa jalis. Apabila salah seorang di antara kamu mengalami hal demikian, kata Rasulullah, maka solusinya kata Nabi, hendaknya dia sujud 2 kali sujud dan dia duduk. Artinya solusinya adalah tutupi kekurangan salatmu dengan sujud sahwi. Dan ini pasti banyak dialami ya, kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah SWT. Bahkan nyaris semuanya merasakan ini. Ya, semuanya merasakan ini. Maka Nabi memberikan apa?
solusi, bimbingan. Apa yang mesti kita lakukan kalau kita menghadapi hal demikian? Jadi 2 kali sujud. Berikutnya hadis nomor 398. Dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza saha adukum fi salati falam yadri wahidatan, shalla aw ithnataini falyabni ala wahidah, fa illam yadri sintaini shalla aw thalathan, sintaini shalla aw thalathan falyabni ala sintaini, fa illam yadri thalathan shalla aw arba'an falyabni ala thalath, wal yasjud sajdataini qabla ayusallim." Ini sama hadisnya dengan sebelumnya, ya, lupa sehingga ia tidak tahu apakah ia sudah sholat, apakah sholatnya 1 rakaat atau sudah 2 rakaat, sholatnya sudah 2 atau sudah 3, sholatnya 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka ia harus yabni ala thalath, yabni ala wahidah, yabni ala thintain, yabni ala thalath. Kita tadi sudah sebutkan yang harus dijadikan sebagai dasar atau pegangan di dalam keraguan yang seperti ini, kita harus mengambil bilangan yang terkecil. Kemudian Nabi bersabda, wal yasjud sajdataini qabla ay yusallim. Hendaknya dia melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Ya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, isyarat riwayat ini semuanya mengisyaratkan, ya, atau sebagian dari riwayat ini mengisyaratkan bahwa tatkala terjadi keraguan di dalam salat, maka sujudnya disebutkan dalam kebanyakan riwayat sebelum salam. Sujudnya sebelum salam. Ya, ini kembali ke khilaf sebelumnya yang kita jelaskan. Sebagian ulama mengatakan sujud sahwi semuanya sebelum salam, sujud sahwi semuanya setelah salam, pendapat yang kedua. Sujud sahwi, pendapat yang ketiga, ada perincian. Kalau seandainya mengurangi, sujudnya sebelum salam. Kalau menambah, sujudnya setelah salam. Nah, sekarang kalau ragu bagaimana? Di sini yang dibahas oleh beliau. Sebagian riwayat mengatakan kalau ragu, sujudnya sebelum salam. Ya, sujudnya sebelum salam. Namun kalau kita lihat, sebagian para ulama mengatakan kalau ragunya menambah setelah salam, kalau ragunya mengurangi sebelum salam. Ikut kepada perbedaan ulama yang sebelumnya. Ya, hatta Imam Syafi'i rahimahullah taala berpendapat semua masalah yang terjadi di dalam salat, kalau kita hendak tutupi dengan sujud sahwi, maka semuanya sebelum salam, semuanya sebelum salam. Ya, ala kulli hal, ya. Di sini para ikhwah dan akhwat, kita lihat kembali kepada apa yang kita sebutkan tadi, pentingnya sujud sahwi. Pentingnya sujud sahwi. Ya, jadi jangan kita mengatakan, oh kalau saya nggak penting Ustaz, karena nggak pernah saya mengalami demikian. Oh, masya Allah. Ya. Kalau boleh kita katakan, lebih hebat dari sholatnya siapa? Rasulullah. Ini berapa riwayat kita katakan bahwa Nabi sallallahu, kita telah bacakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi hal-hal yang seperti ini di dalam apa? Dalam sholat. Jadi pasti, ya, pasti. Bahkan kalau tidak pernah diganggu dalam sholat malah mencurigakan. Bukan berarti kita berharap diganggu, tidak. Tapi faktanya, karena syaitan itu selalu mengintai kita 24 jam, sulit kita katakan tidak diganggu. Jadi kalau tidak diganggu, ya kayaknya ada aneh gitu. Setiap orang yang lewat, ini contoh lain, setiap orang yang lewat di jalan itu pasti dimintai uang apa istilah, uang preman bahasanya mungkin ya. Setiap yang lewat, kalau enggak habis dirampok misalnya. Antum lewat enggak diminta dan enggak dirampok, kira-kira gimana? Hah? Kawannya. Nah, antum enggak diminta? Enggak ada masalah? Enggak. Kalau masih curiga kan? Kawannya sih. Jangan-jangan rampokan itu di store juga ke kamu kan gitu.
Jadi ini para ikhwah, kalau sama sekali tidak diganggu, ya agak susah. Ya susah pula kita bilang kawan setan, jangan. Tapi sulit kita katakan tidak diganggu itu sulit. Ya kita semua memahamilah diri kita bagaimana dalam sholat. Ada saja bisikan, ada saja hal-hal yang kita rasakan di dalam apa? Di dalam sholat. Ya. Makanya kalau sebagian mengatakan saya nggak pernah diganggu, karena saya pejam mata, maka ya tidak diganggu karena syaitan sudah tahu bahwa engkau telah menyelisihi sunnah nabimu, sehingga ngapain lagi diganggu? Sholatmu sudah rusak. Ya, dengan memejamkan mata khusyuk Ustaz, dengan membuka tidak khusyuk. Karena dalam sholat itu kita hendaknya juga untuk menjaga khusyuan sholat, menyingkirkan, menjauhkan setiap hal yang bisa menghilangkan konsentrasi atau khusyuan kita dalam sholat. Nabi SAW suatu hari diberi hadiah baju bercorak dari negeri Yaman, kalau nggak salah saya, diberi oleh seorang yang dikenal dengan nama Abu Jahal. Jadi kasih baju baru, bajunya bercorak, bagus. Ya. Kalau nggak bercorak apa? Polos. Ini bercorak, bagus. Maka Nabi SAW memakainya dalam sholat. Setelah selesai pakai, Nabi buka. Kemudian Nabi SAW katakan, balikkan baju ini ke Abu Jahal dan minta kepadanya baju yang selain ini, karena baju ini karena coraknya banyak dan bagus, membuat aku lalai dalam sholat, mengganggu. Makanya kadang-kadang kalau di depan kita sholat berjamaah, ada orang yang kaosnya bertuliskan yang aneh-aneh, itu susah kita untuk khusyuk. Kita tengok, apa ini? Aneh pula itu tulisannya, gitu kan. Kita mau ujungnya apa? Nah, kalau yang agak lucu, tersenyum sedikit kita. Kita kadang nggak merasa itu permainan syaitan sebetulnya. Makanya teman-teman dimintalah kalau sholat itu jangan pakai kaos yang ada tulisan aneh-aneh. Kasihan yang di belakang. Hah? Kasihan yang di belakang. Hah? Atau pindah ke belakang. Ya. Karena banyak ya mungkin hal yang terjadi dalam salat kita. Makanya hatta misalnya kadang ya, ini tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bagi sebagian itu mengganggu, bagi sebagian tidak ya. Contoh misalnya hatta sajadah yang banyak motifnya. Sebagian mengatakan biasa tapi sebagian mengganggu. Ya, jadi banyak hal yang terjadi yang kita semua diperintahkan oleh syariat untuk agar menjaga sholat kita. Bahkan kadang-kadang yang tidak mengganggu itu kalau seperti masjid Rasulullah dulu lah misalnya, lantainya apa? Tanah. Apa yang mau diganggu? Walaupun ada sebagian mengatakan ganggu juga, nampak pula semut jalan, ya, narik makanan, keberatan. Kita perhatikan, berat juga itu ya. Jadi subhanallah, ada saja syaitan itu berusaha untuk merusak apa? Sholat kita. Yang kadang kalau kita duduk nggak sholat, nggak nampak itu semut itu, nggak nampak. Tapi waktu sholat nampak dia. Ini subhanallah. Karenanya sampai Nabi mengatakan, melirik dalam sholat adalah curian syaitan. Coba berarti kita duduk biasa nggak sholat, nggak ada dengar apa-apa. Tapi waktu sholat, apa itu? Nah, itu curian apa? Syaitan. Luar biasa. Jadi memang ini musuh yang dikatakan oleh Allah, aduwwum mubin, musuh nyata bagi kamu. Bahasa kita musuh bebuyutan. Apa artinya itu? Dari buyut kita sudah musuh gitu.
Ya kan? Itu mananya kan? Musuh bebuyutan. Jadi uyut buyut kita dulu ini sudah musuh. Dari nenek moyang kita dulu ini sudah musuh kita. Cuman sulitnya dia tidak nampak. Tapi dia hidup bersama dengan kita. Ini masalahnya. Musuh yang paling susah ini. Dia tidak nampak tapi dia hidup bersama dengan kita. Bisa tidur sama kita, bisa makan bersama kita. Nabi SAW mengatakan apabila salah seorang di antara kamu makan tidak baca bismillah maka syaitan ikut makan. Coba bayangkan itu. Enggak perlu izin-izin dia. Yang penting kamu enggak baca bismillah ikut dia. Maka Nabi SAW perintahkan kalau kamu lupa maka ucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirih atau bismillah awwaluhu wa akhiruh. Sehingga ia akan memuntahkan apa yang sudah dia makan. Itu bismillah. Kemudian apabila salah seorang di antara kamu masuk ke rumah malam hari, tutup pintunya dengan bismillah, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakum. Duh, tak ada tempat tidur kita malam ini. Jadi akhirnya gelandangan di luar. Tapi kalau nutup nggak baca bismillah, wah selesailah. Empuk kasur kita, tebal selimut kita, tidur bersama dengan kita. Ini syaitan. Itu memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus nggak bisa masuk dari jendela dia, Ustaz. Ya. Maka syaitan manusia itu lebih parah sebenarnya dari syaitan jin. Maling itu sudah ditutup pun tadi mana masuk dia. Syaitan masyaallah tutup bismillah selesai. Jadi ini menakutkan ya. Karena permainan-permainannya harus kita waspadai. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah permainan syaitan dalam tafsir surat Al-Jin. Seorang pengembala mengembalakan kambingnya di tengah padang pasir. Dia saat itu tidak meminta perlindungan kepada penunggu lembah itu. Ya, dan biasanya orang itu kalau di tempat-tempat angker, tempat-tempat sunyi, dia kadang minta izin. Mbah, jangan ganggu ya. Nah, gitu. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini yang dilakukan oleh orang musyrikin dahulu. Kalau seandainya mereka berada di lembah yang sunyi, yang dikhawatirkan atau yang dikeramatkan, mereka mengatakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi. Aku meminta perlindungan kepada pimpinan lembah ini agar kami tidak diganggu oleh orang-orang bodoh di kalangan mereka. Jadi minta perlindungan, minta suaka. Ya. Datang pengembala ini tidak melakukan demikian. Akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba seekor kambing itu dibawa serigala. Diterkam serigala dibawa. Kemudian mengatakan, tolong aku wahai penjaga lembah ini, tolong aku. Tiba-tiba kambing itu dilepas oleh serigala tadi dan tidak ada terluka apapun. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ini bisa permainan siapa? Syaitan. Iya, masa kambing digigit serigala gak luka? Ompong apa serigalanya? Jadi ini permainan syaitan. Supaya dia meyakini bahwa kalau tidak meminta perlindungan kepada mereka gak aman. Akhirnya minta perlindungan. Padahal seharusnya kita minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Ini permainan. Karena ini ngeri dalam kehidupan ini. Kalau seandainya Allah tidak bantu kita, tidak selamatkan kita, tidak berikan perlindungan, itu yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim, sulit mungkin kita bisa selamat. Nasallallahu alaihi wa taufiq. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya sujud sahwi untuk menutupi kekurangan di dalam salat. Jadi jangan kecilkan, jangan sepelekan sujud sahwi. Dengan sujud sahwi kekurangan salat kita tadi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga usaha syaitan merusak salat kita pupus harapannya. Dia sudah susah bekerja, susah berusaha, kiranya apa? Kiranya salat yang sudah dia rusak, nilai pahalanya dikembalikan oleh Allah SWT. Jadi berusaha untuk melakukan hal-hal yang syaitan itu, apa bahasanya ya?
tidak bisa merusak amal ibadah kita. Ya, tidak bisa merusak amal ibadah kita, dan itu akan terjadi sampai hari kiamat yang seperti ini. Bahkan disebutkan dalam riwayat, syaitan atau iblis di kerajaannya berkata kepada tentaranya, siapakah di antara kalian yang paling bisa menggoda anak-anak Adam, maka aku akan berikan kepadanya apa? Mahkota. Diberikan bintang jasa lah mungkin ya, mahkota. Silakan. Maka mereka pun menyebar di seluruh penjuru. Kemudian laporan ke bosnya iblis ini, saya sudah menggoda si fulan sehingga dia durhaka kepada orang tuanya. Belum ini. Karena setelah ini mungkin dia akan berbakti. Jadi belum berhak mendapatkan apa? Ya, piagam. Ya. Atau kalau olahraga itu apa? Hah? Medali emas, ada medali emas. Ini subhanallah, ini usahanya memang seperti itu. Sampai ada yang mengatakan saya terus menggoda suami istri, ya, sehingga akhirnya mereka pun bercerai. Kamu nih yang berhak ini dapat. Makanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, perselisihan, pertengkaran yang terjadi antara seorang suami dengan istrinya, peran syaitan itu besar. Padahal kalau dipikir setelah nanti cerai, ya masalahnya ya bisanya diselesaikan. Nyesel, cerainya udah ketiga pula itu, sudah talak bain. Ya, jadi perselisihan dalam rumah tangga itu peran syaitan itu sangat apa? Sangat besar. Bahkan syaitan yang tidak terlihat itu dibantu oleh syaitan yang terlihat, yakni pihak ketiga, ngompor-ngompori terus. Bahkan sumbunya berapa? 32, kecil masih kurang tuh. Nasallahu salamul afiyah. Jadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini kehidupan yang harus kita sadari. Maka jangan kita kemudian merasa aman, nggak ada gangguan, nggak ada. Siapa bilang? Nabi SAW saja diganggu. Maka selalu minta perlindungan pada Allah. Buat benteng sekuat-kuatnya. Pagi hari berzikir, sore hari berzikir, hari-hari berzikir. Jangan lupa, karena benteng kita yaitu zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan kita hanya apa? Zikir. Kalau nampak ya bisa kita serang dia. Tangkap, sebagaimana Nabi SAW mencekik apa? Mencekik syaitan yang mengganggu beliau dalam salat. Tapi kita nggak bisa. Makanya bentengi diri kita dengan banyak apa? Berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Minta kemudahan agar kita bisa khusyuk dalam salat, diselamatkan daripada gangguan syaitan dan seterusnya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Berikutnya bab 180. Bab ma jaa'a fi rajul yusallim fi rak'ataini min adh-dhuhri wal 'ashr. Bab apa-apa yang telah datang seseorang salam pada rakaat yang kedua dari salat zuhur dan asar. Padahal salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dia baru 2 rakaat tasyahud pertama, kemudian setelahnya apa? Salam. Beliau ceritakan, beliau bawakan hadis nomor 399, hadis Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam insarafa min athnatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam salam dari salat setelah mengerjakan 2 rakaat, padahal salatnya adalah 4 rakaat. Apakah zuhur atau asar? Faqala lahu dzul yadain, berkatalah seorang yang disebut dengan dzul yadain, memiliki dua tangan. Memiliki 2 tangan. Jadi ada sesuatu di tangannya. Ada cacat di tangannya. Namanya disebut dengan dzul yadain. Maka berkatalah beliaulah yang berani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain semua diam. Ya, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kenapa para sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan sahabat tokoh-tokoh sahabat yang sholat di belakang Nabi itu tidak menegur Nabi, tidak mengatakan subhanallah. Karena mereka khawatir saat itu wahyu masih turun. Perubahan mungkin saja terjadi sehingga mereka pun diam, tidak berani menegur Rasulullah.
Jangan-jangan memang 4 rakaat baru turun syariat. Dirubah jadi berapa? 2 rakaat. Makanya kalau ada seorang ustadz sholat mengimami zuhur 2 rakaat, boleh nggak ditegur? Ya bisa saja berubah. Hah? Ini kita kemarin sebutkan, syariat itu saat ini setelah wafatnya Rasulullah tidak mungkin apa? Berubah. Yang haram ya haram, yang halal ya halal, yang wajib wajib. Nggak mungkin berubah. Oh, Ustaz itu melakukan kesalahan. Nah, kalau kita ya, kalau dia enggak itu. Ini ada pemahaman-pemahaman yang aneh seperti ini. Kalau di dia yang melakukannya tidak salah, karena kita hanya sampai pada pandangan batin saja. Tapi kalau dia sudah sampai, ini sama seperti mereka berdalil dengan cerita Khadir ya, dengan Nabi Musa. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Khadir? Naik perahu, dirusak. Pandangan Nabi Musa itu salah, tapi hakikat perbuatan Khadir salah atau tidak? Tidak. Yang kedua, ketemu anak kecil sedang bermain, ditangkap oleh Khadir, ya, kemudian langsung dibunuh. Masya Allah ini kan betul-betul dosa ini, membunuh nyawa yang tidak boleh dibunuh. Tapi di pandangan Nabi Musa itu adalah kesalahan. Tapi Khadir menyampaikan bahwa ini bukan kesalahan. Sehingga kadang-kadang orang berdalil dengan ini. Tatkala dia kemudian berzina dengan seseorang, muridnya mengatakan, di kita iya, itu dosa. Tapi di guru kita, itu ketaatan. Ini ceritanya beda. Ini cerita Khadir dengan Nabi Musa itu kapan? Sebelum diutusnya siapa? Rasulullah SAW. Itu cerita dulu. Ini minimal kita bahas demikian. Adapun sekarang setelah Nabi meninggal, halal haram. Tidak bisa seorang kemudian mengatakan, wah, kalau terjadi lagi perubahan syariat setelah wafatnya siapa? Rasulullah SAW. Tidak ada. Karenanya beliau tegaskan ini ya, Imam Tirmidzi tegaskan ini setelah beliau menyebutkan cerita hadis ini. Jadi setelah beliau mengerjakan sholat 2 rakaat kemudian salam, padahal seharusnya 4 rakaat, semua sahabat diam. Karena mereka tidak berani menegur, karena khawatir jangan-jangan memang dikurangi sholat. Sehingga majulah Dzul-Yadain ini. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah, "Aku siratis salah amnasita ya Rasulullah." Apakah salat telah dikurangi bilangan rakaatnya ya Rasulullah? Ya. Maka Nabi mengatakan tidak ada. Dalam sebagai riwayat, Dzul-Yadain memastikan bahwa engkau berarti lupa. Dalam riwayat ini, apakah salat dikurangi bilangan rakaatnya ya Rasulullah atau engkau Anda lupa? Maka Nabi kala itu mengatakan ya. Nabi bertanya kepada para sahabat, "As-sadaqah Dzul-Yadain? Karena Anda tadi masih 2 rakaat ya Rasulullah." Maka Nabi bertanya kepada sahabat yang ikut salat saat itu, "Apakah benar yang dikatakan oleh Dzul-Yadain?" Maka orang-orang mengatakan, "Benar ya Rasulullah." Faqama Rasulullah SAW, maka Nabi kembali lagi ke tempat salatnya. Ya, karena waktu itu setelah selesai salam 2 rakaat tadi, beliau pun ngarah duduk di belakang. Maka beliau kembali lagi setelah diingatkan, maka beliau sempurnakan mengerjakan 2 rakaat berikutnya, kemudian salam. Setelah selesai salam, kabbar, beliau pun takbir, kemudian sujud seperti sujud pertama atau atwal, sujud dalam salat atau bahkan lebih panjang. Kemudian takbir, ya, mengangkat kepala. Ini duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud seperti sujudnya yang pertama atau lebih panjang. Ini sujudnya setelah apa? Salam, ya. Kemudian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, waqtalafa ahlul ilmi. Para ulama berbeda pendapat karena di hadis ini kan ada pembicaraan ya. Dzul-Yadain berkata, "Anda seperti ini ya Rasulullah." Nabi bertanya,
Apakah benar dikatakan olehnya? Semua mengatakan benar. Ini kan ada pembicaraan. Maka para ulama berbeda pendapat. Ahlul Kufah berkata, apabila takallama fi shalah, orang berbicara dalam salat lupa atau tidak tahu atau yang semisalnya, maka salat harus diulang. Mereka kemudian mengatakan hadis ini terjadi sebelum diharamkannya berbicara di dalam salat. Jadi dulu di awal-awal Islam, orang salat itu boleh bicara. Nanti ada hadisnya, dirubah oleh Allah hukumnya dengan firman-Nya wa qumu lillahi qanitin. Jadi boleh. Jadi tatkala masuk kemudian salat, dia lihat temannya udah berapa rakaat imam kita. Dulu boleh, sekarang tidak boleh lagi. Sudah berapa rakaat? Kayaknya 2. Masih boleh dulu. Apa kabarmu? Sehat, alhamdulillah. Sekarang ya nggak bisa, nggak boleh. Batal sholatnya kalau dilakukan sekarang. Ya, ini dulu. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau berbicara dalam sholat mau lupa atau tidak tahu atau yang semisalnya, batal sholatnya. Dia harus mengulang. Lalu hadis ini bagaimana? Nabi mengerjakan 2 rakaat kemudian salam, kemudian beliau berbicara, ada tegur dan sebagainya, kemudian beliau melanjutkan sholat lagi, hanya 2 rakaat lanjut. Tidak mengulang dari pertama. Oh, ini kata para ulama sebelum diharamkannya berbicara di dalam salat. Amma Syafi'i, adapun Imam Syafi'i kata beliau, fara'a hadza hadisan sahihan faqala bih. Beliau mengatakan hadis ini sahih dan ini adalah pendapat beliau. Beliau mengatakan ini adalah hadis yang paling sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi shaim idza akala nasin fa innahu la yaqdi. Bahkan lebih sahih dari hadis tentang orang yang puasa kemudian lupa makan atau minum, ya, makan atau minum, maka dia tidak mengqadha, ya. Karena hadis tentang puasa, siapa yang makan dan minum karena lupa, itu adalah rezeki. Ini hadis ini yang ini lebih sahih kata beliau. Karenanya beliau mengatakan, ya, bahwa tatkala terjadi pembicaraan, bukan pembicaraan yang berkaitan dengan di luar sholat, ini kan kondisi yang terjadi, ya, tatkala dia selesai kemudian diingatkan, teringat lagi, kemudian lanjut sholat. Mungkin bisa terjadi setelah imam di rakaat ke-3, dia sangka itu ke-4, dia tasyahud kemudian salam, kemudian imamnya pergi. Maka ada yang, Pak Imam, ada apa? Masih 3 nih loh. Masa iya? Oh iya, balik lagi. Ini riwayat hadis mengisyaratkan lanjut tambah 1 rakaat. Padahal sudah apa? Bicara. Ya, ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian beliau ingatkan terkait dengan apa yang kita sebutkan, ini komunikasi pertanyaan dilakukan oleh para sahabat ini di saat syariat saat itu kewajiban itu bisa ditambah dan bisa dikurangi. Jadi masih ada penambahan dan pengurangan. Kemudian beliau mengatakan walaisa hakadzal yaum. Adapun hari ini maka tidak seperti itu, karena tidak boleh seorang ayatakallama ala makna ma takallama dzul yadain. Tidak boleh seorang itu berbicara, bertanya seperti yang dilakukan oleh dzul yadain. Contoh misalnya kita sebutkan tadi ada seorang guru besar, ustadz besar, salat subuhnya cuma 1 rakaat, kemudian dia salam. Kemudian dia mengatakan, Tuan guru, apakah salat subuh memang dikurangi ataukah Anda lupa? Tidak boleh. Pasti lupa. Ini sudah pasti lupa, karena tidak lagi perubahan apa? Syariat. Tidak ada lagi penambahan dan tidak ada pengurangan syariat. Apapun yang didapat orang, kadang ada orang mimpi, dikatakan kepadanya, kalau untuk kamu sholat zuhur boleh jam 7, sholat subuh boleh jam 7, sehingga jam 7 dia sholat.
Ini lihat matahari sudah panas. Jam 7 dia sholat. Terkadang ditanya, kenapa jam 7 sholat? Saya dapat ilham dalam sholat. Tidak bisa. Setelah wafatnya Rasulullah, syariat itu tidak boleh ada penambahan dan tidak boleh ada kurangan. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Beliau mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunul yauma dinan." Apa yang pada hari itu, tatkala Nabi hidup sampai beliau meninggal, tidak dianggap agama, maka sampai kapanpun tidak akan dianggap bahagian daripada apa? Agama. Jadi tidak boleh membangun keyakinan, membangun amal dengan bisikan-bisikan, dengan mimpi-mimpi, dengan hal-hal yang lain. Bangun agama tadi dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab 181, bab ma jaa fi shalah fin ni'al. Bab apa-apa yang telah datang salat dengan memakai sandal. Salat dengan memakai apa? Sandal. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, beliau membawakan hadis nomor 400. Sa'id bin Yazid Abi Maslamah berkata, aku berkata kepada Anas bin Malik, akan Rasulullah yusalli fina alaihi? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat dengan memakai kedua sandalnya? Qala na'am. Anas bin Malik mengatakan, ya, Nabi salat memakai apa? Sandal, pernah memakai sandal. Sehingga Imam Tirmidzi mengatakan wal amal ala hada inda ahlil ilmi. Ini merupakan hadis yang diamalkan para ulama. Jadi boleh kita salat dengan memakai apa? Sandal. Salat dengan memakai sepatu, dengan catatan sandalnya tidak ada najis. Karena disebutkan dalam sebagai riwayat Nabi salat memakai sandal dan sahabat waktu itu memakai sandal, tiba-tiba Nabi buka apa? Sandalnya. Semua sahabat juga membuka sandal mereka. Maka Nabi SAW bertanya, kenapa kalian membuka sandal kalian? Ya Rasulullah, kami melihat Anda buka, maka kami pun buka. Maka Nabi sebutkan, tadi Jibril mengatakan bahwa di sandalku ada najis, maka aku pun melepasnya. Jadi boleh. Ini yang pertama catatannya, sandal atau sepatu tadi tidak ada najis. Yang kedua, memungkinkan untuk memakai. Saat ini dengan kondisi masjid-masjid kita, ya nggak bisa kita kemudian katakan, oh boleh masuk antum pakai sandal, oh suci kok, suci. Ya, itu buat recok antum, cari gaduh kata orang kita. Ya, mungkin dalam kondisi tertentu kita misalnya lagi camping di mana gitu kan, ya pakailah sholat pakai apa? Pakai sandal, silakan, boleh. Ya, selama tidak apa? Tidak najis ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bab 182 dengan bab 183 nomor hadis 401 dari Bara bin Azib. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salati subhi wal maghrib. Babu ma jaa fil qunut fi salatil fajar. Bab apa-apa yang telah datang tentang kunut di salat subuh. Kunut di salat subuh. Boleh bawakan hadis Bara bin Azib, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatis subhi wal maghrib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan kunut di salat subuh dan salat maghrib. Ya. Ini hadis Nabi kunut di salat subuh dan salat maghrib. Dan para ulama berbeda pendapat, kata Imam Tirmidzi, fil qunut fi salatil fajri, qunut di salat subuh. Fara'a ba'du ahli ilmi min ashabin Nabi wa ghairihim al-qunuta fi salatil fajr. Sebagian para ulama dari kalangan para sahabat Nabi dan selainnya, mereka berpendapat bahwa salat subuh di antara hal yang hendaknya dilakukan adalah kunut. Dan ini adalah perkataan al-Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, wa huwa qaulu Asy-Syafi'i. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, karena kita lihat bahwa Imam Syafi'i rahimahullah
berpendapat bahwa kunut subuh itu mustahab, sunnah. Ya, menurut beliau kunut subuh adalah sunnah, mustahab, sangat dianjurkan. Namun waqala Ahmad wa Ishaq, berkata Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah, la yuknat fil fajr illa inda nazilatin tanzilu bil muslimin. Ya, kunut subuh tidak dilakukan kecuali kalau terjadi bencana yang menimpa kaum muslimin. Ya, seperti ada bencana alam atau mungkin penyerangan, ya, peperangan antara kaum muslimin. Fa idza nazalat nazilah falil imam ayyadu li juyushil muslimin. Kalau terjadi sebuah bencana, sebuah kondisi tertentu, maka imam hendaknya mendoakan kebaikan untuk tentara kaum muslimin. Jadi kunut itu ada istilah para ulama, ada kunut disebut dengan kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut yang di doa yang dibaca tatkala terjadi bencana di kalangan kaum muslimin. Jadi imam setelah ruku mendoakan kebaikan. Ada istilah kunut witir, nazilah tadi. Ada istilah kunut witir yang kedua. Kunut witir ini kunut doa yang dibaca di saat kita mengerjakan sholat apa? Sholat witir, ini sholat malam. Ya, ini boleh di rakaat terakhir sebelum kita sujud, setelah ruku, maka kita berdoa. Ini kunut, disebut dengan kunut witir. Terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait dengan kunut subuh ini. Apakah kunut subuh ini masuk dalam kategori nazilah? Berarti kalau nazilah, dia tidak khusus untuk satu sholat. Karena Nabi SAW tatkala mengerjakan kunut nazilah, beliau mengerjakannya di semua sholat selama 1 bulan. Di mana rombongan kaum muslimin yang dikirim oleh Nabi SAW kala itu dikhianati. Mereka dibunuh. Sebanyak 70 penghafal Al-Quran semuanya terbunuh. Sedih Rasulullah SAW. Jadi ada seorang Abul Bara datang ke kota Madinah. Kemudian Nabi SAW tawarkan Islam. Dia tidak menolak, tapi dia tidak menerima. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, kirimkan para pengajar ke kampung kami. Moga-moga dengan datangnya mereka, masyarakat kami masuk Islam. Maka Nabi kala itu mengatakan, saya takut kalau saya kirim pengajar-pengajar ke daerah kalian akan diserang oleh kabilah itu dan kabilah ini, kata Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, aman, saya menjamin keamanan mereka. Maka Nabi mengirim sahabat-sahabat pilihan, penghafal Al-Quran, mayoritas bahkan mungkin seluruhnya hafal 30 juz bahasanya, memahami hukum-hukum Islam. Memang pengajar terbaik dikirim oleh Nabi sebanyak 70 sahabat. Maka berangkat di bawah jaminan Abul Bara. Kiranya di tengah jalan dapat informasi orang-orang kafir yang dilewati, dikirim sahabat Muhammad, maka akhirnya mereka pun diserang. Jadi jaminan yang diberikan oleh Abul Bara kiranya tidak apa? Tidak mempan, tidak berlaku. Mereka tidak menghormatinya. Padahal Abul Bara tokoh besar. Maka diceritakan dalam sejarah, akhirnya dia pun sedih ini setelah terjadi pembunuhan tersebut, dia pun sedih, akhirnya meninggal. Ya, dia tidak berniat untuk menyebabkan sahabat Nabi SAW itu terbunuh, tidak. Dia benar-benar tulus minta dikirim pengajar, dai-dai ke negerinya, ke daerahnya. Tapi kiranya orang-orang tidak menghormati jaminan yang diberikan olehnya. Dan ini adalah hal yang sangat memalukan di bangsa Arab dulu. Jadi mereka mengatakan, lebih bagus saya mati daripada jaminan saya tidak diterima. Ini mereka dulu. Lebih bagus saya mati. Makanya kalau mereka memberikan jaminan pada seorang itu, memang nyawanya dia pertaruhkan itu. Jadi kalau sudah beri jaminan, jangan coba-coba ada yang berani mengganggu dia. Kalau berani, lawan saya. Itu ceritanya banyak di sejarah bangsa Arab, banyak seperti itu.
Kalau dia sudah membela, ya memang sepenuhnya dia membela. Nyawanya pun dia akan pertaruhkan untuk itu. Ya, maka Nabi SAW tatkala mendapat informasi mereka dibunuh, maka beliau mendoakan kepada kabilah, mendoakan keburukan kabilah-kabilah yang membunuh para sahabatnya selama 1 bulan penuh di semua salat. Namanya kunut nazilah. Subuhnya beliau berdoa, mendoakan keburukan, ya, mendoakan agar Allah membinasakan mereka, karena begitu sangat beratnya yang dirasakan oleh beliau dengan terbunuhnya 70 orang sahabat. Ya, dan ceritanya memang luar biasa itu mereka, ya, ceritanya luar biasa sampai Nabi SAW kunut untuk mereka khusus selama satu bulan, sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat sehingga akhirnya Nabi SAW menghentikan kunut beliau salawatu rabbi wassalamu alaih. Jadi ini ada 2 jenis kunut, kunut nazilah dengan kunut witir. Tapi terkait dengan kunut subuh ini sebenarnya masuk dalam kunut yang mana? Karenanya Imam Syafi'i rahimahullah taala berpendapat ini masuk, ini kunut subuh adalah kunut khusus. Karena sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau itu kunut di salat subuh. Karena beliau mengatakan ini mustahab. Ya, ini mustahab. Walaupun sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan Ishaq tidak khusus kunut subuh. Ini kunut nazilah, masuk dalam jenis kunut nazilah. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Jadi Imam Tirmidzi membawakan hadis 401, kemudian beliau membawakan hadis 402. Babu maja'a fi tarkil kunut. Jadi kalau bab 182 itu berkaitan dengan adanya kunut subuh, 182 kunut subuh, kemudian 183 tidak kunut subuh. Beliau bawakan hadis Abi Malik Al-Asy'ari qala qultu li abi. Aku berkata kepada ayahku, ini seorang sahabat Abu Malik Al-Asy'ari, ya abati, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah. Engkau telah mengerjakan salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Hahuna bil Kufah, dan Ali di sini di Kufah kurang lebih selama 5 sinin. Selama 5 tahun. Jadi engkau ini kan sahabat Rasulullah, wahai ayah. Engkau pernah salat di belakang Rasulullah. Kemudian Nabi meninggal, digantikan oleh Abu Bakar. Engkau juga salat di belakang Abu Bakar. Digantikan setelahnya oleh siapa? Umar bin Khattab. Engkau juga salat di belakang Umar bin Khattab. Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Engkau salat di belakangnya di Kufah selama 5 tahun. Akanu yaknutun. Apakah mereka ini semua, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mengerjakan kunut subuh? Maka sahabat ini mengatakan, ai bunayya muhdath. Anakku, kunut yang seperti itu adalah perkara yang baru, yakni bid'ah. Ini jawaban sahabat. Karenanya Imam Tirmidzi mengatakan, ini bab pertama ada kunut subuh, bab yang kedua tidak ada, bahkan menyebutkan muhdath, perkara bid'ah. Wal amal alaihi inda aktsari ahli ilm. Dan ini dengan hadis ini diamalkan oleh sebagian para ulama, yakni ulama yang mengatakan kunut subuh tidak ada. Wa qala Sufyan ats-Tsauri in qanata fil fajr fahasan. Tapi Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan kalau kunut subuh bagus, kalau tidak kunut juga bagus. Tapi beliau lebih memilih tidak kunut. Kenapa beliau mengatakan kalau kunut bagus? Karena ada riwayat yang mengisyaratkan demikian. Walaupun menurut sebagian ulama itu riwayat tidak sahih. Itu khusus untuk nazilah. Ya, demikian para ikhwan. Ini khilaf. Walam yara Ibnul Mubarak al-kunuta fil fajr. Ibnul Mubarak tidak berpendapat adanya kunut di salat subuh. Jadi sekali lagi ini ada khilaf perbedaan dari dulu. Ya, perbedaan dari dulu, dan semua ulama baik yang berpendapat tidak maupun berpendapat ada, itu semua berasaskan dengan dalil yang diyakini olehnya, bukan di atas hawa nafsu. Jadi ini sekali lagi kita sering sampaikan dalam pembahasan kita,
terkait dengan hendaknya kita selalu berlapang dada tatkala menghadapi apa? Perbedaan di kalangan para ulama-ulama kita rahimahumullah taala. Dan sekali lagi kita ingatkan, jangan sampai kita menganggap sebuah perbuatan itu menjadikan seseorang itu sesat atau tidak sesat, padahal perbuatan tadi tidak masuk dalam kategori hal itu. Karena ada sebagian berpendapat kalau kunut subuh bukan ahlus sunnah, kalau tidak kunut ahlus sunnah. Ini Pak, pemahaman antum itu yang sesat. Karena kalau antum mengatakan bahwa kalau standar orang di atas sunnah atau tidak di atas sunnah adalah kunut subuh, berarti Imam Syafi'i tidak di atas apa? Sunnah. Makanya perlu kita belajar usul ahlus sunnati wal jamaah, pokok-pokok keyakinan ahlus sunnah. Yang siapa yang tidak meyakini ini berarti dia keluar dari ahlus sunnah. Siapa yang meyakini berarti dia di atas sunnah. Perlu kita belajar. Itu diantara yang kita kaji di majelis kita sekali dalam sebulan di pekan ke-4 di masjid ini. Ya, Syarhus Sunnah punya karya Al-Imamul Muzani rahimahullah. Itu poin-poinnya. Siapa yang meyakininya berarti ahlus sunnah. Siapa yang tidak meyakininya berarti bukan ahlus sunnah. Ada yang kita tidak mengecilkan sebuah syariat sebenarnya. Ada yang melihat itu bukan ustadz sunnah. Loh kok tahu? Jenggotnya dicukur. Betul itu keyakinan? Hah? Antum lihat seorang ustadz isbal. Isbal tahu? Pakai pakaian yang menutupi mata kita. Antum lihat, itu bukan ahlu sunnah itu. Betul itu? Kok ragu? Hah? Bukan. Itu bukan standar seorang disebut ahlu sunnah, bukan itu. Ya kita katakan bahwa ia memang menyelisih sebuah riwayat, tapi itu bukan standar seorang ahlu sunnah. Dan tidak bisa kita katakan kalau dia tidak melakukannya berarti dia bukan ahlu sunnah. Bahkan yang lebih heran lagi kita lihat, ada sebagian melihat seseorang tatkala duduk tasyahud salat subuh, kan ada dua sistemnya sujud, duduk, ada tawarruk, ada iftirash. Kebanyakan yang sudah ikut pengajian ya, taklim di taklim kita itu duduknya apa? Iftirash. yakni sama seperti duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud pertama. Mayoritasnya iftirash. Jadi tatkala dia lihat tawarruk salat subuh 2 rakaat, itu bukan ahlus sunnah. Ini ngaco. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ilmulah yang akan menjadikan kita di atas kebenaran dan bersikap benar. Ilmu. Jadi dengan ilmu kita bisa pastikan yang kita yakini adalah benar, yang kita amalkan benar, yang kita pahami benar. Dengan apa? Dengan ilmu. Dan juga dengan ilmu kita bisa bersikap apa? Benar. Bisa bersikap benar dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita. Jadi jangan sampai kita menyimpulkan seorang yang kunut di sholat subuh bukan ahlu sunnah. Nasallahu alaihi. Dan ini banyak seperti ini. Sehingga dia menghukumi itu masjid bukan masjid sunnah. Loh, taunya dari mana? Imamnya kunut subuh. Ada? Ada seperti itu. Salah. Salah besar.
Karena ini khilaf, makanya belajar khilaf. Ini perbedaan para ulama. Kita sholatnya di masjid sunnah sana. Oh ya, masjid mana sana? Loh, di sana masjid sunnah. Iya, kalau subuh tidak kunut. Kalau di masjid antum mana masjid sunnah tuh? Enggak. Berarti kunut kan? Iya, kalau subuh kunut. Ya. Ini pemahaman apa? Salah. Sekali lagi saya katakan bahwa ilmulah yang akan memastikan kita memahami dan mengamalkan kebenaran, dan dengan ilmu kita bisa memastikan bahwa kita bersikap dengan sikap yang benar. Karena ini ulama-ulama besar. Siapa yang berani mengatakan Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Syafi'i tidak di atas apa? Sunnah. Saya berani, Ustaz. Siapa kamu? Ya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang hendaknya kita perhatikan, karena kebanyakan kita dengan kebodohan ia pun menghukumi dan bersikap tidak benar. Dan bodoh yang seperti ini jahil murakkab, dan ini bahaya kalau udah jahil murakkab ya. Jadi kebodohan itu ada bodoh ringan, ada bodoh berat. Kalau bodoh ringan itu tatkala ditanya dia mengatakan saya tidak tahu, ini bisa diajari. Bisa diajari. Tapi yang tak bisa diajari itu adalah bodoh berat. Istilah guru kita bilang bodoh kuadrat. Dia memahami sesuatu yang tidak benar. Bodohnya tidak bisa diajari, pinternya tidak bisa diikuti. Ini bahaya. Kalau seperti ini bahaya. Sehingga kalau kita kasih tahu itu nggak benar, aku bilang nggak benar katanya. Inilah yang benar. Padahal itu kesalahan. Tengok, ya Ustadz ini sudah nggak sunnah lagi sekarang. Kenapa? Ada orang kunut ikut kunut dia. Udah mulai kena syubhat. Udah mulai kena apa? Syubhat. Padahal khilaf di kalangan para ulama dari dulu dikaji. Kalaupun kita berpendapat tidak kunut, sholat di belakang imam yang kunut, sebagian ulama, bahkan Imam Ahmad mengatakan ikut kunut. Tapi kalau kita sholat, kita sholat sendiri atau kita jadi imam, kita tidak kunut kata beliau. Tapi kalau sholat di belakang imam yang kunut, beliau katakan ikut kunut agar tidak terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin. Jadi ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hal yang hendaknya kita perhatikan ya, jangan sampai kita bersikap apa? Salah. Lebih parah lagi itu masjidnya enggak sunnah. Kenapa? Karena sholat subuhnya pakai as-salatu khairun minan naum. Wah, enggak sunnah itu masjidnya. Enggak pakai, dia pakai as-salatu khairun minan naum di adzan subuh. Kalau yang salah sunnah, enggak pakai as-salatu khairun minan naum. Ini ngaco. Makanya belajar dan belajar. Yang kita khawatir jahal murakkab itu, kalau dia nggak tahu dia pasti bertanya, dikasih tahu dia mau mendengar dan mau belajar. Yang susah itu jahal murakkab. Iya. Apa istilah yang sering disebut para ulama, ada hakim tuma. Hakim tuma. Siapa hakim tuma? Disebutkan dia adalah anak dari seorang tabib terkenal. Seorang anak dari tabib terkenal. Tapi dia tidak belajar dari ayahnya. Ayahnya meninggal. Karena memang anak tabib terkenal, jadi orang menyangka ini pasti kayak ayahnya. Dan dia berani pula masuk ke area tersebut. Maka dia mulai mengobati. Dia mulai apa? Mengobati orang. Didapatlah di catatan rujukan ayahnya dalam mengobati sebuah riwayat yang tulisannya benar tapi titiknya salah. Jadi ada hadis al-habbatus sauda'u, habbah sauda itu artinya apa?
jinten hitam, biji hitam. Itu obat untuk segala penyakit. Di buku bapaknya itu, baknya itu 2 titik di bawah. 2 titik di bawah, bukan 1 titik. Kalau 1 titik habbatun artinya biji hitam, yaitu apa? Habas sauda, jintan hitam. Tapi 2 titik. Jadi bacanya hayyah. Hayyah itu apa? Ular hitam. Dia belajar tidak dengan guru. Tengoknya, salah tulis. Tengoknya, tangkapnya ular, diobati orang pakai gigitan ular. Banyak orang mati. Maka ada masal. Jadi peribahasa di kalangan mereka. Lebih sesat daripada tumal hakim. Mereka mengatakan keledai kita jahlun basit, sedangkan tumal hakim jahlun murakkab. Keledai kita itu punya sifat bodoh ringan, sedangkan tumal hakim bodoh kuadrat. Tak bisa, bodohnya tidak bisa diajari, pinternya tidak bisa diikuti. Karena ya subhanallah, memang harus belajar. Kalau tidak ya bahaya. Bersikap tidak apa? Tidak benar. Makanya lebih bagus kita salah tidak bersikap daripada salah bersikap. Paham maksud kita? Ini orang misalnya jelas-jelas ahlul bid'ah, tapi kita tidak mensikapinya sebagai ahlul bid'ah. Ini orang benar ahlul bid'ah, tapi kita tidak mensikapinya sebagai ahlul bid'ah karena khawatir dia tidak termasuk itu. Itu lebih ringan daripada orang yang bukan ahlul bid'ah kita sikapi ahlul bid'ah. Makanya semua ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan ilmu. Ini dalam kunut. Hatta Imam Tirmidzi menyebutkan bab 182, 183 membawakan riwayat. Satu menyebutkan ada kunut, satu menyebutkan tidak ada kunut. Jadi jangan sampai ini jadikan sebagai masalah kunut subuh ini jadikan sebagai standar seorang itu ahlus sunnah atau bukan ahlus sunnah. Bahkan lebih parah kalau dulu ustaz ahlus sunnah itu yang selalu pakai jubah. Kalau pakai kuku bukan ahlus sunnah. Ini gimana sahabat? Bukan ahlus sunnah itu. Sampai ada seorang setelah sekian tahun dalam satu perjalanan dengan kita, dia mengatakan, Ustaz, saya mohon maaf, minta maaf kepada antum. Loh, kenapa saya bilang? Antum nggak pernah melakukan misalnya? Iya. Dulu saya menghukumi antum bukan Ustaz ahlus sunnah karena antum dulu sering pakai kuku. Dulu memang kita awal-awal sering pakai apa? Pakai kuku. Ya, suka pakai kuku. Sekarang mungkin dasar. Ya, kalau dulu masih langsing, Pak. Jadi pakai kuku masih cocok. Sekarang menutupi badan seperti harus pakai apa? Jubah. Kalau dulu masih langsing. Jadi dia minta maaf. Saya dulu ditanya orang, "Mana Ustaz?" Fulan. Enggak ahlus sunnah itu. Kenapa? Hari-hari pakai kuku dia. Ini kalau kita ajari saat itu dia pasti nolak. Mana pula, bener lah itu. Ini jalan murakkab. Tapi kan nggak enak kita katakan orang-orang seperti ini. Kamu itu bodoh kuadrat, kan nggak enak juga. Apa Ustaz nih? Gitu. Tapi faktanya memang seperti itu. Faktanya memang seperti itu. Karena kita zaman saat ini semua orang boleh berbicara. Karenanya para ikhwah, orang yang harus lebih layak di penjara adalah orang-orang seperti ini. Berbicara terkait dengan agama tanpa dasar, ini lebih layak dia di penjara karena dia merusak akhirat. Merusak apa? Merusak akhirat. Keyakinan orang rusak, sikap orang rusak. Harus ditahan ini, dipenjara orang ini. Enggak boleh ngomong. Karena kalau ngomong akan merusak apa? Pemahaman. Jadi intinya, sekali lagi saya sampaikan, intinya adalah mari sama-sama kita belajar, menambah wawasan ilmu kita, sehingga kita bisa memastikan yang kita yakini dan kita amalkan kebenaran, dan kita bisa bersikap benar. Dadanya lapang, tidak menganggap kitalah yang paling benar, yang lainnya apa? Salah. Tapi kita munaqasyah, kita tetap diskusi,
kita tetap, karena dua pendapat yang bertolak belakang itu pasti ada yang kuat, pasti ada yang lemah. Tapi bukan berarti yang mengambil pendapat menurut kita lemah kemudian kita sesatkan. Ini tidak boleh seperti ini. Jadi sekali lagi, sama-sama kita terus belajar, menuntut ilmu, menambah wawasan ilmu kita, sehingga kita bisa memastikan yang kita amalkan, yang kita yakini adalah kebenaran, dan kita bisa bersikap benar. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan bab 184 berkaitan dengan seorang yang yahtusu fis shalah, yang dia bersin di dalam salat. Demikian, semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.